Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahia Adibah dengan NIM 23882010024 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar media komunikasi. Yang pertama yaitu hakikat komunikasi. Pengertian komunikasi. Menurut Hofland, James, dan Kelly, komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang, komunikator, menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata, untuk membentuk perilaku khalayak. Menurut Roger dan Kincaid, komunikasi merupakan proses di mana dua orang atau lebih melakukan pertukaran informasi yang menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Sementara, menurut Terry dan Franklin, mereka mendefinisikan komunikasi sebagai seni dalam pengembangan dan mendapatkan pemahaman di antara orang-orang melalui penukaran informasi dan perasaan. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi. 1. Pengirim. Individu atau entitas yang menginisiasi proses komunikasi dengan membuat pesan yang akan dikirimkan kepada penerima. Pengirim memutuskan konten pesan dan memilih media yang tepat untuk menyampaikannya. 2. Pesan. Informasi atau gagasan yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan dapat berupa teks, suara, gambar, atau kombinasi dari semuanya, dan harus dirancang agar dapat dipahami oleh penerima. 3. Media komunikasi. Jalur fisik atau teknologi yang digunakan untuk mentransmisikan pesan dari pengirim ke penerima. Contohnya, termasuk percakapan langsung, telepon, surat, email, dan media sosial. 4. Yaitu penerima, individu atau kelompok yang menerima pesan dari pengirim. Penerima harus memiliki kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan pesan yang diterima. Kelima yaitu umpan balik, tanggapan atau respon dari penerima kepada pengirim setelah menerima dan memahami pesan. Umpan balik penting untuk memastikan bahwa pesan telah diterima dengan benar dan untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi. Karakteristik komunikasi. Pertama yaitu, komunikasi merupakan proses dinamis yang melibatkan interaksi antar individu. 2. Melibatkan simbol-simbol, tanda, dan perilaku yang disepakati bersama. 3. Bertujuan untuk memengaruhi perilaku, sikap, atau pikiran penerima pesan. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Komunikasi berfungsi sebagai alat untuk informasi, sosialisasi, motivasi, pendidikan, hiburan, dan interaksi sosial. Fungsi ini mendukung berbagai aspek kehidupan manusia secara individu maupun kelompok. Model komunikasi. Model komunikasi merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan proses komunikasi antara individu atau kelompok. Terdapat beberapa jenis model komunikasi yang dikategorikan berdasarkan cara penyampaian pesan dan interaksi antara pengirim dan penerima. Yang pertama yaitu model komunikasi linear. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses satu arah, di mana pesan mengalir dari pengirim ke penerima tanpa adanya umpan balik. Dalam model ini, penerima dianggap pasif. Model komunikasi transaksional. Model ini menekankan interaksi dua arah, di mana pengirim dan penerima pesan saling bertukar peran secara aktif. Keduanya terlibat dalam menciptakan makna dan memberikan umpan balik. 3. Model komunikasi interaktif. Model ini juga bersifat dua arah, tetapi lebih fokus pada penggunaan media baru, seperti internet. Dalam model ini, komunikasi berlangsung dengan umpan balik yang konstan dan melibatkan interaksi yang lebih kompleks.
Materi terakhir yaitu fungsi media komunikasi. 1. Penyampaian informasi. Media komunikasi berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pesan dan informasi dari komunikator kepada komunikan. Ini termasuk berita, iklan, dan berbagai bentuk informasi yang diperlukan masyarakat. 2. Edukasi. Media komunikasi juga berperan dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat. Melalui konten yang informatif, media membantu menyebarkan pengetahuan, norma, dan nilai-nilai kepada pengguna. 3. Efektivitas dan efisiensi. Dengan adanya media komunikasi, proses komunikasi menjadi lebih efektif dan efisien. Pesan dapat disampaikan dengan cepat kepada banyak orang sekaligus, menghemat waktu dan tenaga. 4. Reproduksi. Media komunikasi memiliki kemampuan untuk mereproduksi informasi yang telah ada sebelumnya. Contohnya adalah rekaman audio atau video yang dapat diputar kembali untuk mengingatkan atau menyampaikan pesan yang sama. 5. Kontrol sosial. Media berfungsi sebagai alat pengawasan sosial, memberikan informasi tentang kebijakan pemerintah atau isu-isu sosial yang penting bagi masyarakat. Ini membantu masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. 6. Hiburan. Media komunikasi juga menyediakan hiburan bagi audiens, seperti program televisi, film, dan konten kreatif lainnya. Ini membantu menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sosial dan masyarakat. 7. Membangun citra. Media dapat membangun citra positif atau negatif dari individu, kelompok, atau organisasi. Ini berpengaruh pada bagaimana publik melihat dan menilai mereka. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.